Selamat sore Om dan Tante. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat DPP Teruji yang pada kesempatan hari ini diwakili oleh Om Haji. Om Haji, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Yang terhormat Komandan Chapter Bekasi, oke baik. Sehat ya Om? Alhamdulillah pada hari ini kegiatan kita berjalan sesuai rencana dan dihadiri juga oleh Chapter Bogor ya Om. Selamat datang Om, selamat bergabung di Chapter Bekasi. Kemudian Chapter mana lagi ya? Ini kurang hafal, mohon maaf. Hanya kata Tarum nih ya. Maaf. Selamat datang, selamat bergabung Om. Izinkan saya perkenalkan saya Fadil Om, 1782 Chapter Bekasi yang sore hari ini ditembak langsung Om buat jadi MC. Ya, jadi kalau ada salah kata, salah ucap, mohon dibukakan pintu yang seluas-luasnya, mohon maaf. Mengingat waktu yang sudah sore dan Pak Ustadz juga sudah datang, alhamdulillah di tengah-tengah kita. Marilah kita buka acara ini dengan membaca suratul Fatihah. Semoga kegiatan sore hari ini berjalan sesuai rencana dan kita juga nanti pulang selamat sampai ke rumah masing-masing. Ala hadiniyah wa kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Menginjak acara yang kedua yaitu sambutan, yang mana sambutan ini diwakili oleh pemaji dari DPP. Waktu dan tempat dipersiapkan. Om, itu MC ya? Kita saling tembak Om. Aduh, apa ini acara apa sih? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Pak Ustadz yang berkacamata hitam, terima kasih sudah datang. Tumbek dan jajarannya, pengurus semua dan mama semuanya, terima kasih sudah datang. Untuk Cabgor, Om Budi, Om Radit dan Om Rudi dari Jakarta, terima kasih sudah menyempatkan hadir. Pertama-tama kemarin kita panjatkan puja dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat dan kesehatan agar kita bisa menyempatkan hari ini untuk silaturahmi bersama di acara Halbil atau Sawalan TCB di tanggal 21 Mei di Rest Area Cendolan yang seger, asri, sejuk, berasa pengen camping. Ya. Oke. Semoga dengan acara TCB kali ini semakin mempererat baik itu antara PM, baik itu antara navigator maupun antara chapter. Ini kebetulan ada beberapa chapter yang hadir. Semoga semakin guyup, solid dan eksis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat, padat, jelas. Terima kasih Om Haji. Sambutan yang selanjutnya kita dengarkan dari Kumbek Om Jebai yang pada kesempatan hari ini sudah hadir di tengah-tengah kita. Waktu dan tempat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul dan bersilaturahmi kembali di agenda halal bihalal dari Chapter Bekasi.
Terima kasih buat Bapak Ustadz yang sudah menyempatkan waktu untuk hadir, buat Om Berarti, Om Budi Hartono dan juga dari perwakilan masing-masing chapter. Terima kasih. Tidak lupa kami ucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Om dan Tante yang sudah meluangkan waktu untuk bisa hadir, meramaikan dan mensukseskan acara halal bihalal di sore hari ini. Tidak lupa saya ucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan saya, sahabat saya, saudara-saudara saya di DPC. Kalian semua luar biasa, kalian semua istimewa. Mungkin dari saya itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Om Jebai selaku Komandan Chapter Bekasi. Meningkat acara yang selanjutnya yaitu acara inti kita, di mana ada Pak Ustadz Hidayat yang insya Allah akan memberikan tausiahnya kepada kita semua. Mohon diperhatikan, disimak dengan seksama. Semoga apa yang beliau sampaikan bisa memberikan manfaat yang baik untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Untuk Pak Ustadz Hidayat, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sadaqallahul aliyyul azim wa ballagha rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirina walhamdulillahi rabbil Alamin. Bu Ya. Bu Iya. sambil ganyem ya, niatin saya. Ya jangan diem aja, saya takut ini lapangan gede kesangkut lagi nih. Sambil santai aja. Puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan di sore yang al-mubarakah ini kita masih bisa berkumpul bermuajahah di tempat yang amat sangat sejuk ini. Anginnya alhamdulillah sepoi-sepoi. Hujannya kagak ada, panasnya juga udah nggak ada. Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah merupakan halal bihalal chapter Teruji chapter. Bekasi, Teruji, TBC,
TBC apa TCB. namanya? Kirain TBC. TCB. TCB. Nggak kelihatan ya, Tat? Atau singkat TBC. TCB Sawalan temu kangen dan mempererat tali silaturahim. Minggu 21 Mei 2023 rest area Cendolan Setu Bekasi. Udah tuh ya, baca direct dah. Ya begitu. Yang mudah-mudahan perkumpulan kita di sini akan selalu mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan senantiasa perkumpulan ini akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa terlimpah dan tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang saya ingin sampaikan kagak banyak, cuman dua. Insya Allah kita selesai jam 8 malam. Insya Allah. Kuat kan ya? Kuat. Kuat. Ya, situ kuat, saya pulang ya. Yang saya ingin sampaikan dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang masalah syukur. Sebab manusia itu harus pandai-pandai bersyukur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Andaikan manusia yang Allah jadikan di muka bumi ini, orang tersebut tidak pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Allah Subhanahu wa taala, wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika manusia pandai bersyukur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka nikmat yang sedikit akan Allah tambahkan. Bu, banyakin syukur ya. Ya Allah, Bu. Lagi ngomong sama ibu ini. Bu, banyakin syukur ya, Bu. Suami kita walaupun kita jelek, suami kita bersyukur sama Allah. Kalau masih orang, suami kita walaupun penghasilannya sebulan cuma 50 juta, alhamdulillah, bersyukur sama Allah. Suami kita, andaikan suami kita pengen izin nambah, kita bersyukur sama Allah. Bu, jadi seorang ibu itu berat. Pertama, seorang ibu bakalan hamil anak-anak kita, betul? Bapak-bapak ada yang hamil di sini? Wah, kalau bapak-bapak ada yang hamil di sini, bisa ya. Bahaya. Coba kita bayangin, jadi seorang ibu itu berat. Yang pertama, ketika mengandung anak kita, ya Allah, datang 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Ya Allah, kadang-kadang ibu-ibu kalau udah kandungannya usia 4 bulan ngandung, ya Allah, ngidam, minta yang kagak-kagak. Tengah malam pengen megang pala. Ya Allah. Coba itu, pala kereta. Ya Allah. Kita bayangin, muntah kadang-kadang gak dikeluarin tuh itu. Uwe. Kadang-kadang ngidamnya niat suami, sepul aja sepul. Ya Allah, Bang, lu jangan pulang dulu, Bang, pas sekali salah aja. Wah. Akhirnya takutnya. Bukan pengalaman ini. Ini emang begini. Bisa nyata. Taruhan seorang ibu tuh kayak gitu. Dengerin udah. Biar ngelawan aja. Biar cepet ini. Sebab ini saya cuma 1 jam ini. Lanjut. Seorang ibu kita perhatiin hidam dari 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Ya Allah. Sampai 7 bulan, bahkan ke tradisi kita ada yang mengadakan 4 bulanan, ada yang 7 bulanan tuh. Kita undang Ustadz bacain surah Yusuf biar anak kita ganteng kayak Nabi Yusuf. Kita undang Ustadz kalau anak kita cewek, kita bacain surah Maryam biar nanti akhlaknya kayak Siti Maryam. Begitunya keluar, ya Allah, kagak ada potongan bisa nih. Ini kadang-kadang
pertaruhan seorang ibu. Begitunya ibu hamil dapat 9 bulan. Pertaruhannya ketika pengen ngeluarin anak yang ada di dalam perut cuma 2, antara hidup dan mati. Betul, Bu? Betul itu? Iya, ya Allah, kita lihat orang kalau pengen hamil tuh pengen ngeluarin anaknya, melahirkan ada pembukaan 1, pembukaan 2, pembukaan 3, pembukaan 4, kagak mau terbuka-buka. Ya Allah, kita bayangin. Itu dahsyatnya seorang ibu, makanya pengorbanan. Pada hari ini kita disebut namanya silaturahim. Kenapa disebut silaturahim? Karena kita pernah tinggal di alam rahim ibu kita. Ini pertemuan kita silaturahim ini akan menjadikan asar buat kita. Bagaimana kita dulunya adalah orang-orang yang senantiasa cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah. Ini Rasulullah ngajarin kayak gini. Makanya anak kita diajarin sama saudara jangan pada berantem tau. Kadang-kadang orang zaman sekarang pada tawuran, begitu dijadiin satu sama polisi, wah itu mah saudara gua, begitu kan. Nggak pada tahu. Makanya nih kita lagi silaturahim, nyambung yang dulu di alam perut kita, ibu kita. Jangan sampai jadi orang yang kufur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sebab kufur, kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang tidak pernah tahu diri kepada Allah, dikasih nikmat sehat, dia nggak mau ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikasih nikmat panjang umur, dia kagak mau silaturahmi kepada saudaranya. Maka ketika Allah mengancam kita, kalau kita kufur dengan nikmat Allah, wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya orang-orang yang kufur dengan nikmat Allah, azabnya sangat pedih. Makanya kita di sini nih, salah satu bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur, kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terbagi 2. Ada yang syukur bil qauli, dengan ucapan. Siapapun orangnya, bagaimanapun jabatannya, apapun pangkatnya, kalau dia merupakan syukur qauli, siapapun bisa. Contoh. Siapa? Contoh. Ada orang baru dapat gusuran, tanahnya dibeli sama yang punya tol, pengen dibangun tol, dapat gusuran 60 M. Ya Allah, ada yang 3 M, 5.550. Ya Allah. Ada orang tuh yang dapat kayak gitu, dia ucapin alhamdulillah. Siapapun orangnya gampang mengucapkan kalimat alhamdulillah ketika dapat syukur dari Allah Subhanahu wa taala, dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Orang bagaimanapun gampang mengucapkan kalimat alhamdulillah. Nih kita nih, Bu, Pak, kita kan masih dikasih nikmat sehat sama Allah nih. Kita kan masih dikasih nikmat panjang umur sama Allah nih. Banyak teman-teman kita yang pada 3 tahun yang lalu pada mati, Pak. Mati. Teman-teman kita pada mati. Mati itu bukan bahasa yang kasar. Mati itu bahasa Al-Quran. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Enggak ada inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa meninggal, enggak ada. Mati itu adalah merupakan salah satu anugerah kalau orang-orang yang senantiasa cinta kepada Allah. Kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, wala nabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal was samarat. Bakalan kita yang hidup di dunia ini bakalan diuji sama Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama
pun rasa lapar. Ini banyak saudara-saudara kita yang pada hari ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadar hartanya alhamdulillah kita masih bisa melebihi daripada saudara-saudara kita. Tapi bagi saudara-saudara kita yang pada hari ini diuji oleh dengan kelaparannya, kemudian mereka tetap beriman kepada Allah, mereka tetap ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jauh derajatnya dibandingkan kita yang punya harta tapi kita jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita dikasih nikmat oleh Allah, ucapan syukur alhamdulillah itu gampang. Makanya dulu pernah ada cerita kayak gini. Dulu ada sahabat Nabi. Sahabat Nabi yang senantiasa dekat dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu ada peperangan namanya Perang Badar, Pak. Perang Badar ini diibarat katakan 10 banding 100, 100 banding 1000, 1000 banding 1.000.000. Ketika orang-orang muslim, orang-orang mukmin yang mana perang Badar ini dipimpin oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menang. Ketika menang dari pulang Badar, ini orang-orang mukmin pulang. Berkumpul dipanggil sahabat-sahabat Rasulullah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngomong kayak gini. Ya sahabati, wahai sahabat-sahabatku, raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita baru saja pulang dari perang yang teramat kecil. Kemudian kita akan menuju perang yang teramat besar. Ada satu sahabat yang kagak setuju, Pak. Ini sahabat yang kagak setuju, ngeletuk, tahu ngeletuk. Bantah sama Rasulullah. Kayak kagak enak nih omongan Rasulullah. Ya Rasul, lebay, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perang yang begitu hebatnya, perang yang begitu dahsyatnya, 10 banding 100, 100 banding 1000. Ini engkau anggap perang yang paling kecil ya Rasulullah? Kemudian sahabat nanya, aikila jihadul akbar ya Rasulullah? Lantas jihad yang paling besar itu apa ya Rasulullah? Kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, jihad yang paling besar adalah jihadun nafs, jihad melawan hawa nafsu. Nih kita nih kalau nurutin nafsu aja nih nggak bisa berkumpul di sini, Pak. Makanya nafsu mak ketika diciptakan sama Allah Subhanahu wa taala songong dibandingkan diciptakannya akal kepada kita. Akal ketika diciptakan sama Allah Subhanahu wa taala ditanya akal, man anta ya akal? Siapa engkau wahai akal? Ana abdullah, saya adalah hambamu ya Allah. Kemudian nafsu ditanya sama Allah Subhanahu wa taala, man anta ya nafs? Siapa engkau wahai nafsu? Ana ente. Ana ma ana, ente ma ente, begitu semua. Makanya orang kalau nafsunya tinggi, maka dia adalah merupakan musuh Allah yang paling terbesar. Ketika diajak ibadah, dia kagak mau. Ketika diajak silaturahmi, dia kagak mau. Maka itu merupakan nafsunya tinggi dan akalnya kalah. Maka inilah ucapan yang sangat berharga buat kita pada sore kesempatan hari ini, mengucapkan syukur alhamdulillah. Kita dijadikan bersuku-suku, beragama-agama. Walaupun kita beda agama, tapi tetap kita dalam persatuan dan kesatuan. Ini yang sangat dicintakan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Jadi kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man ijtama'a qaumun," tidaklah berkumpul satu kaum, fi baitin, di rumah, min buyutillah, atau di rumah-rumahnya Allah. Rumah Allah itu masjid, musola, majlis taklim, dan di tempat di mana disebut nama Allah Subhanahu wa taala, ketika ada satu perkumpulan, maka disitulah rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di situ yatluna kitaballah, dibacakan kitab-kitab Allah, ayat-ayat Allah. Tadi kita buka dengan membacakan suratul Fatihah. Suratul Fatihah itu merupakan ayat Allah. Maka kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, illa nazalat alaihimur rahmah, kecuali orang yang kumpul mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Ini kita Pak nih lagi diturunin rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Illa nazalat alaihimus sakinah, dan hati kita ditenangin sama Allah Subhanahu wa taala. Perkumpulan kita di sini tenang, kagak ada yang berantem. Kita jalin terus setiap tahun seperti ini. Ini merupakan ketenangan kita. Ketika satu muslim bersalaman dengan saudaranya, selamat tangannya tidak terlepas, maka dosa-dosanya diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita dikasih ketenangan sama Allah, kemudian kita diturunkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Bukan sampai situ saja, wa ghasyiyatuhumur rahmah, bakalan diturunkan rahmatnya Allah, wa haffat alaihimul malaikah, dan di sekeliling kita dikelilingin malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala, yang seraya malaikat tersebut mintakan ampun atas dosa-dosa kita. Ya Rabb, yang pada hari ini berkumpul, ya Rabb, yang pada hari ini bersalaman, ya Rabb, yang pada hari ini berpisah karenamu, maka ampunin dosa-dosa orang yang berkumpul karena Engkau ya Allah. Ya Allah, nikmat kita Pak ada di sini. Kumpul kita mendapatkan rahmat, dikelilingin rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, dikelilingin malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Bukan sampai situ saja, bahkan wa dzakarahum bima indah, nama kita disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Asbab ada perkumpulan seperti ini. Makanya perkumpulan seperti ini jangan sampai mati Pak. Kalau bisa terus kita wariskan kepada anak-anak kita, cucu-cucu kita, bahwa dulu kita pernah seperti ini. Dan ketika kita berkumpul, alhamdulillah saling memaafkan. Ketika kita berkumpul, saling berjabatan tangan. Ketika kita berpisah, insya Allah kita saling mendoakan dalam panjang umur, taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan hadirin, jumpanya kita pada kesempatan sore yang berbahagia ini akan selalu mendapatkan cucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Dan syukur yang terakhir adalah bil fi'li, dengan perbuatan kita. Kalau kita selama ini udah dikasih panjang umur, nikmat rezeki yang banyak, maka tunaikanlah ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan perkumpulan kita senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Ustadz Hidayat yang telah memberikan tausiahnya kepada kita. Semoga apa yang beliau sampaikan menjadi pengingat ya Om dan Tante, bahwa apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita terima,
kita wajib hukumnya untuk selalu bersyukur. Pengingat untuk kita semua, khususnya untuk saya pribadi. Mengingat waktu yang sudah semakin sore, kita mungkin berdiri di depan untuk salam-salaman ya Om ya. Kita saling bermaafan, kemudian setelah itu kita foto bersama, baru kita melaksanakan sholat maghrib berjamaah dan santap makan. Mungkin bisa diawali dari Pak Ustadz dan menyusul sama yang lain. Wah Gusti, mohon waktunya ke depan. Om dan Tante dipersilakan. Kita sebagai manusia tidak luput dari salah dan khilaf. Pada kesempatan sore hari ini mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Semoga ke depan kita menjadi pribadi yang lebih baik. Kita diberi kesehatan, diberi umur panjang sampai bertemu di Idul Fitri tahun depan. Amin, amin ya robbal alamin. Tante. Sama-sama Tante. Semoga apa yang kita niatkan, apa yang kita rencanakan khususnya untuk Teruci Chapter Bekasi ini dimudahkan, dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Halo Tante, minal Terima kasih pada Om Tante sekalian yang sudah hadir di acara ini. Saya baru mendaftar registrasi ini memang baru kurang lebih 3 bulan ya. Dan saat ini saya baru pertama kali ikut dengan Om dan Tante dalam acara kumpul bersama. Terima kasih, saya sudah diterima sebagai anggota baru. Mudah-mudahan Teruci semakin jaya di masa depan. Nama saya Yanuar Yusuf Syah, tinggal di daerah Jatimakmur, Pondok Gede, Bekasi. Terus mungkin bagi Om atau Tante yang bisa dekat dengan rumah kami mungkin bisa mampir, dan mudah-mudahan kita bisa sering ada acara mungkin bersama-sama. Mungkin dari itu aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Om, sekali lagi selamat ya Om, sudah bergabung dan resmi menjadi keluarga besar Teruci Chapter Bekasi. Karena waktu yang sudah mendekati menjelang azan maghrib Om, kita break dulu. Setelah ini baru kita acara makan ya Om ya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuh, Indra kok nggak ada nasinya? Nih, Om. Udah. Kamu udah selesai, Om. Cepet banget makannya. Oh. Ya. Wah, tahu.
Ya. Ya enggak, sama-sama Pondok Gede. Ya. Yo. Omnya mana nggak makan? Nggak di mah. Belum di mah. Ya. Agak on the buy. Ya. Ya. Kemarin udah ke rumah, habis dia pulang hujan di rumah. Untung di sana nggak hujan ya di jalannya. Di jalan enggak kemana? Sampai Udah, rumah. saya udah kasihan hujanan. Ternyata nggak hujan ya. Bagus dah. Hujan gede tapi sebentar gitu cuma kayak basahin doang. Kemarin makan belum? Udah. Saya udah makan. Udah. Kita